Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Swasta Budi Agung Medan yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bakar dulu semangat pagi kita Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan diseminasi budaya positif dari rekan kita, teman sejawat kita Miss Dio Hidarolina Tambunan. Selamat pagi. Pagi, yes. Oke, terima kasih puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dipertemukan kembali bersama-sama di ruangan ini untuk mendengarkan dan belajar bersama kembali mengenai diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh teman kita, rekan kita Miss Dior. Dan sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta Budi Agung Medan, Bapak Dr. Andi Sandi Basuki, yang terhormat para wakil Kepala Sekolah SMA Swasta Budi Agung Medan, dan juga rekan-rekan teman sejawat Bapak Ibu Guru yang hebat SMA Swasta Budi Agung Medan. Dan sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, tanpa berlama-lama saya berikan waktu pada Miss Dio, kami persilahkan. Terima kasih Miss Ayu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, yes. Keberas pagi membeli tomat, singgah ke penangkapan untuk menghilangkan penat. Di sini duduk Bapak Ibu guru hebat, orang-orang mau belajar sepanjang hayat. Ada satu lagi Bapak Ibu. Korosi artinya berkarat, ringan lawan katanya berat. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Semua kita belajar dengan semangat. Saya sapa sekali lagi, semangat pagi. Pagi, yes. Bapak Ibu, kalau saya bilang kurikulum merdeka, kita Bapak Ibu jawab berpihak pada murid. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau saya bilang anak berkarakter, kita harus wujudkannya. Bisa Bapak Ibu? Kurikulum merdeka Berpihak pada murid. anak berkarakter. Kita harus melaksanakannya. Iya, kurang semangat Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya. Kurikulum merdeka Berpihak pada murid. anak berkarakter. Kita harus melaksanakannya. Ya, semoga itu menjadi doa kita Bapak Ibu. Ya, hari ini saya akan membawakan diseminasi budaya positif, hal-hal yang sudah saya perbuat di kelas saya, khususnya Bapak Ibu di sekolah ini, di sekolah yang kita cintai, SMA Swasta Budi Agung Medan. Bapak Ibu, sebelum itu kita harus tahu dulu Bapak Ibu tujuan kita membangun budaya positif di sekolah. Jadi berdasarkan dari Profesional Fulan tahun 2007, dia katakan bahwa budaya sekolah adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan budaya sekolah adalah berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Artinya Bapak Ibu, budaya sekolah itu tidak diciptakan secara instan Bapak Ibu, tapi dalam proses pembuatannya, membudayakan budaya sekolah itu, kita akan menghadapi berbagai tantangan Bapak Ibu. Terkhususnya adalah guru sendiri Bapak Ibu. Dari guru sendiri, banyak guru-guru yang tidak tahu atau belum mau menerapkan budaya positif atau acuh tak acuh terhadap budaya positif ini Bapak Ibu. Jadi, apakah tujuan dari budaya positif kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu? Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai, sebelum saya memulai diseminasi saya ini, mari kita brainstorming sebentar. Bapak Ibu, saya sudah share link di grup kita. Silakan Bapak Ibu buka. Itu adalah Google Jamboard. Bapak Ibu silakan menuliskan curah pendapat atau gagasan di Bapak Ibu mengenai pertanyaan di atas. Apakah karakter dan perilaku anak yang negatif yang sering kita temukan di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas? Silakan Bapak Ibu isi, saya tunggu sekitar 2-3 menit Bapak Ibu.
Iya, silakan share yang link saya share itu, silakan diklik. Itu kalau ada Google Drive di dalam sebenarnya sudah Bapak Ibu. Di luar kelas. Boleh seperti ketika ujian saya sering menemukan anak memakai handphone saat mengerjakan ujiannya. Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu jujur mencurahkan segala apa yang memang Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu lihat, agar memang bisa memperbaikinya begitu Bapak Ibu. Kita bisa sama-sama memperbaikinya. Oke. Ya, sebentar Pak Ojan. Jangan lama-lama Bapak Ibu, ini sebentar aja. Ya. Besarkan aja Bapak Ibu, geser-geser ya. Bantu geser-geser Bapak Ibu. Sering menemukan anak tidak peduli dengan kehadiran guru karena asik dengan gamenya, main handphone ya. Ya, ini benar. Saya juga merasakan soalnya ya. Sering mengatakan temannya dengan kata bodoh, ini tadi sudah. Siswa sering membuka media sosial saat belajar. Waduh. Kita harus belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Siswa masih ada memanggil teman dengan mengucapkan bahasa kasar dan masih ada anak yang melakukan kecurangan saat ujian seperti mengopek dan habis kata-katanya kurang sih belum siap. Saya ya silakan Bapak Ibu. Kalau ada kami fix ibu aja. Sering melihat anak-anak sengaja masuk kelas terlambat setelah jam istirahat. Ya. Kemudian lamban merespon saat diberi instruksi. Ya, silakan. Bisa ke page 2. Iya, kita buka page 2 di sini. Bapak Ibu silakan langsung ke yang kedua ya. Nah, boleh di situ. Nah, besar masuk bisa izin. Izin bisa yuk ya. Ada anak yang menyepelekan kemampuan teman, ada anak yang tidak percaya diri, ada anak yang tidak peka terhadap perhatian kelas. Sering menemukan anak yang kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat di depan kelas. Ya, saya juga merasakan itu Bapak Ibu ya. Kayaknya kalau disuruh ke depan itu luar biasa sekali ya. Tenaga kita dan usaha kita ya. Benar. Berbicara kurang sopan kepada teman, oke. Yang kedua Bapak Ibu, taruh aja yang kedua, slide kedua. Sampai sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, apakah memang benar kita merasakan itu? Sebenarnya kalau kita tidak menemukan masalah sama sekali, artinya memang diri kita tidak ada di pendidik ini Bapak Ibu. Pastinya kita menemukan masalah. Tiap-tiap hari pasti kita temukan masalah Bapak Ibu. Silakan. Tidak ikut sholat zuhur berjamaah. Ya, terima kasih Bapak ini ya. Gak mau mungkin. Oh, bisa yuk slide 1 silakan dibuka bisa yuk. Oh, ya. Kayaknya tidian ya Pak. Ya. Tidak peka terhadap lingkungan kelas. Ya. Tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, lama anak-anak lama ngerjain tugas. Lanjut bisa yuk. Besarin kerja ya. Temuan anak di dalam kelas yang perlu perhatian dari karakter dan penampilannya yang kurang pas. Berarti mengenai berpakaian ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Kurangnya jiwa kompetitif pada ciri anak. Ya artinya dia nggak semangat untuk belajar kan. Nggak suka nilainya bagus begitu, biasa-biasa aja. Sering menggulung tangan baju, memakai rok gantung. Baju yang ketat dan berbicara kurang baik meskipun ada guru di dekatnya. Bapak Ibu, kalau di handphone silakan klik page 2-nya. Next aja, biar dia lanjut ke page selanjutnya. Jangan tertindih di yang pertama begitu. Ya, yang coret-coret Bapak Ibu ya. Dilarang mencoret-coret ya. Tidak memahami tujuan belajar. Ya, Bapak Ibu, tidak memahami tujuan belajar. Lanjut. Mudah bosan saat belajar. Wah, mudah bosan. Ya, pengen keluar aja ya. Oke lah. Kayaknya banyak sekali ya bisa yuk ya. Ya. Karena memang jiwa kita ada di situ pada saat kita mendidik ya.
Ya, ada lagi yang perlu kita baca misalnya kira-kira? Melaksanakan 7S. Tidak melaksanakan 7S. 7S siapa yang tahu Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, sepenuh hati. Ya, tidak melaksanakan 7S. Satu lagi Miss Tio. Apa tuh, Pak? Sarapan. Sarapan ya. Jadi 8S gitu ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Andre ya. Oke. Tidak terima jika ditegur guru dan jadi membenci guru, Bapak Ibu. Ternyata kayak gitu anak-anak kita ya. Ditegur nggak terima dia, malah dimarahinya kita gitu ya, dijutekinya gitu. Nah, ya Bapak Ibu, ini budaya Bapak Ibu yang tidur dalam kelas itu benar sekali ya, apalagi terakhir ya. Ini budaya mungkin yang selama ini negatif di sekolah kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita mau mengubahnya gitu menjadi suatu budaya yang positif. Karena kurikulum merdeka Bapak Ibu tujuannya adalah memerdekakan anak. Artinya anak-anak itu harus adalah orang yang pribadi yang berbahagia datang ke sekolah begitu. Jangan sampai budaya positif ini mempengaruhi budaya negatif ini mempengaruhi dia menjadi malah bukan jadi yang lebih baik, malah menjadi orang yang malaslah ke sekolah, anaknya suka cakap kotor, kawan-kawanku suka cakap kotor, kawan-kawannya nggak semangat belajar, nggak antusias begitu. Oke, kita masuk ke brainstorming yang kedua. Silakan Jamboard yang kedua. Saya share bentar ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi intelijen. Oke, itu ada Jamboard yang kedua, Bapak Ibu. Silakan curah pendapat di Jamboard yang saya berikan, Bapak Ibu. Itu mengenai pertanyaan ini. Selama ini bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatasi perilaku anak yang negatif tersebut? Contoh seperti tadi saya membuat contohnya itu banyak anak yang cakap kotor atau mengatakan bodoh pada temannya. Yang saya buat selama ini ketika perilaku itu saya lihat, saya memanggil anak itu mengulang kembali, menyuruh dia mengulang kembali kalimatnya dengan positif gitu. Jadi kalau temannya dibilang bodoh, dia nggak boleh lagi bilang bodoh begitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan diisi Jamboardnya. Izin bentar, Hadi, kamera yang tadi udah standby kan? Ada ya? Oke, situ ya. Iya, apa yang kita lakukan Bu? Kalau kita jumpai anak-anak itu selama ini, anak-anak yang bermasalah begitu. Ya ini bisa izinkan saya. Ya ini contoh yang saya buat Bapak Ibu ya. Tolong yang ini gede. Kayak tadi juga ya, yang kuning untuk mata pelajaran apa gitu. Bila mendengar anak cakap kotor, saya langsung menegur anaknya dan menyuruh mengulangi perkataannya dengan kalimat yang positif. Itu yang saya lakukan. Kemudian mendekatinya secara individu, mengingatkannya secara berkala sampai anak sadar pada perilakunya salah. Gitu. Ya, Bapak Ibu boleh jelaskan dulu masalahnya. Misalnya begini, ketika anak saya menemukan
memakai handphone ketika ujian, saya menarik handphone itu, saya simpan beberapa hari agar dia punya efek jerah begitu. Langsung ke masalahnya Bapak Ibu ya. Guru harus mampu bertindak jujur dan memperbaiki hal-hal yang buruk yang ditemukan di kelas. Ya, Bapak Ibu boleh kayak langsung actionnya aja gitu. Ya, actionnya mengapai gitu. Misalnya jumpai anak nggak pakai dasi, saya langsung suruh ambil dasinya, atau jumpai Teh Heri beli dasi begitu. Bila melihat anak kurang percaya diri saat tampil di depan umum, ya jangan dicoret Bapak Ibu. Siapa yang mencoret-coret itu? Memberikan reward atas setiap kebaikannya, seperti snack, permen, dan apresiasi positif. Ya, oke. Lanjut. Jika menemukan siswa yang menyepelekan kemampuan temannya, saya akan memanggilnya secara personal dan menasehatinya. Silakan yang lain Bapak Ibu. Itu masih warna biru. Guru lain Bapak Ibu silakan. Ya cukup. Langsung ke page 2 ya. Nah, bagus nih apa nih? Ketika anak bosan belajar, semua bagus Bapak Ibu ya, sorry. Maka saya mengajak anak untuk bermain games dan mengubah strategi pembelajaran. Oke, lanjut bisa yuk. Langsung ke page 2 ya Bapak Ibu, buka aja halaman kedua. Ketika saya menemukan anak yang tidak peduli pada kehadiran guru saat sedang main game, saya ambil HP-nya dan membuat perjanjian untuk tidak mengulanginya. Ya udah ada isinya ya. Oke. Lanjut. Mendoakannya setiap sholat ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak kita ada 200-an, kayaknya satu hari harus mendoakan anak ya Pak ya. Begitu ya. Doanya ada SMA Mulia di cerdasan. Gitu dia. Saya bisa kan? luar biasa. Ketika saya menemukan anak yang tidak peduli pada kehadiran guru, itu udah kali ya. Bisa yuk. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Ya boleh Bapak Ibu jujur, diam aja gitu. Cuek aja gitu. Nanti Tuhan yang membalaskannya, biarlah Tuhan yang membalaskannya. Aku tahu begitu Bapak Ibu. Silakan. Ya. Ketika mendapat siswa yang memakai riasan berlebih, langsung saya ajak bicara dan menyampaikan bahwa memakai makeup itu ada waktu dan tempatnya. Ya, luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu, dari sini kan kita belajar bahwa ini bukan hanya tugas guru BK Bapak Ibu ya, guru kesiswaan, bidang kesiswaan gitu. Artinya budaya positif itu dibentuk oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu. Baik itu guru, pimpinan Bapak Ibu ya, manajemen, dan semua Bapak Ibu, bahkan mungkin satpam, bahkan pihak administrasi itu harus ikut peduli terhadap budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Oke, apakah ada lagi? Ya lebih banyak masalah daripada solusi ya kayaknya ya. Tadi masalahnya timpang tindih ya. Yang ini agak-agak kosong. Ketika kelas tidak bersih, ada sampah di laci, saya tidak akan memulai pembelajaran, namun meminta mereka, ya, nggak apa-apa, bisa yuk. Namun minta mereka untuk membersihkan terlebih dahulu. Ya. Mungkin Mbak Bek, gimana Bek? Solusinya Bek? Waktu ada sampah Bek? Ya seperti itu. Ya. Sepak gitu. Sepah ya. Mengatasi masalah bullying yang masih ada. Saya memberikan pemahaman tentang bullying sampai anak memahami tentang akibat dari bullying sampai anak tidak mengulang lagi. Ya, luar biasa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Tadi oke ini. Ya, mungkin sampai di sini aja kalau solusinya ya Bapak Ibu ya. Ketika bertemu siswa yang merokok di jalan, langsung saya tegur dan memintanya membuang rokok. Ketika dalam proses pembelajaran ada yang main HP, langsung saya ambil, ada waktunya main HP, saat ini kita belajar gitu. Oke, nah dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa kita semua tetap berpartisipasi aktif untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Nanti kita ada sesi tanya jawab, saya berharap Bapak Ibu aktif untuk sesi tanya jawab ya. Ya.
Nah, bagaimana peran guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu? Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kurikulum kita tahu bersama bahwa berganti Bapak Ibu ya. Filosofinya diambil dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, dikatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat Bapak Ibu. Nah, jadi tujuan kita mengajar atau tujuan kita mendidik anak-anak kita adalah tidak lain tidak bukan adalah tadi seperti saya kasih slogan kurikulum merdeka, berpihak pada murid. Artinya kita harus memahami bahwa tujuan kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak itu. Ya, untuk apa? Untuk bekal hidupnya agar dia menjadi pribadi yang akan selamat dan bahagia begitu. Nah, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaan murid dalam belajar. Pertanyaannya, karakter seperti apa yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya? Itu harusnya pertanyaan itu dijiwai di hati kita. Apa yang harus dibutuhkan anak-anak kita agar dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya? Di sini bisa yuk, next slide. Ya, budaya positif dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Next, bisa yuk izin. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Ya, jadi apa yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, Bapak Ibu? Jadi ada dua motivasi Bapak Ibu, intrinsik dan ekstrinsik. Bila itu motivasi berasal dari luar, motivasi itu tidak lama tinggal dalam dirinya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak kita. Artinya kita harus growing mindset pada mereka. Dengan caranya salah satunya adalah mengajarkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi inilah dasar kita membentuk karakter di sekolah kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan atau tujuan dari muara dari pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Ya, 6 karakter itu harus kita tanamkan. Nilai yang merupakan nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Itulah tujuan kita mengajarkan anak-anak. Muara karakternya akan mengarah ke profil pelajar Pancasila. Silakan Mas Ayu. Ya, kemudian ini motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Kita boleh bercermin juga pada diri kita sendiri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini Bapak Ibu, di bumi ini Bapak Ibu, motivasinya 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak juga begitu ya. Kenapa dia tiba-tiba duduk bagus menyimpan HP-nya, ya takut dihukum mungkin begitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk dipuji gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kedua itu adalah motivasi eksternal. Yang tiga itu adalah motivasi internal. Nah, untuk menumbuhkan motivasi internal, kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang harus kita tanamkan bahwa anak-anak itu tidak boleh melakukan segala sesuatunya dengan motivasi eksternal ini. Kita harus membimbing dia untuk mendapat motivasi internal, menumbuhkan motivasi internal pada diri anak itu. Dengan cara apa? Itu tadi, kita menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Oke, nah ini tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga,
Yaitu tadi motivasi internal ya Bapak Ibu ya, pada murid-murid kita, yaitu dengan menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya. Kita boleh bercermin diri sendiri Bapak Ibu, ya kenapa kita belajar sebagai guru? Apakah kita hanya ingin dihargai atau menghindari hukuman dari pimpinan kita Bapak Ibu? Sebenarnya sebagai guru, kita harus memulai dulu motivasi ini, yaitu motivasi intrinsik yang sebenarnya apa yang pun kita lakukan, kita mau menjadi diri kita yang terbaik Bapak Ibu, sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Begitu. Silakan bisa yuk. Ya, nah untuk melakukan budaya positif Bapak Ibu, kita harus memiliki sebenarnya bukan aturan. Yang harus kita miliki adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Silakan Miss Ning. Ya, ini penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di kelas 12 Mia J.J. Thompson. Keyakinan kelas adalah sebagai cara untuk mewujudkan budaya positif. Ada sih, Pak ya. Ya, Bapak Ibu ya.
Oke, Bapak Ibu. Nah, itu tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus membuat aturan-aturan atau yang selama ini anak-anak rasakan menjadi suatu keresahan baginya. Contoh, semalam itu mereka membuat sederhananya banyak anak-anak yang meminjam hotspot begitu. Kemudian di kelas ada beberapa golongan murid yang suka ribut ketika guru menerangkan. Kemudian masalah piket Bapak Ibu. Jadi itu adalah peraturan-peraturan yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Jadi mereka kasih kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan melalui tadi post-it yang ditempel ke papan plano. Jadi itu tahapan yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Nanti di situ mereka pasti banyak kendala-kendala yang mereka rasakan seperti itu. Kemudian kita mengubahnya ke kalimat positif. Contoh, jangan buang sampah di laci. Kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, membuang sampah di tempat sampah begitu. Jadi itu nanti kita yang pandu dalam mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Begitu. Setelah kalimat positif itu dirumuskan, kita harus menjelaskan mengenai nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu ya. Di organisasi banyak nilai-nilai kebajikan yang mereka terapkan ya, diantaranya itu jujur, peduli, integritas, saling menghormati, saling menyayangi, kemudian berkomitmen dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi kita harus menghubungkan kalimat positif itu terhadap kepada nilai-nilai kebajikan begitu, sehingga terbentuklah nanti keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak Bapak Ibu, hanya 3-4 aja, dan buat dalam kalimat sederhana yang gampang diingat dan gampang dihayati setiap anak. Seperti tadi keyakinan kelas yang sudah disusun oleh kelas 12 Mia J.J. Thompson itu ada 4 ya. Yang pertama itu bersikap positif. Nah, dalam bersikap positif itu sudah terangkul perkataan negatif yang apa tadi? Yang jangan minderan, jangan insecure kata mereka ya. Harus percaya diri gitu. Jadi bersikap positif itu gitu. Jadi kita tidak bisa merumuskan suatu keyakinan dalam perkataan yang negatif gitu. Kita harus merumuskan dalam perkataan-perkataan yang merupakan keyakinan bagi mereka, sehingga itu nanti adalah hal-hal yang mereka ingat, mereka jiwai, dan akhirnya mereka lakukan di setiap keseharian mereka begitu. Nanti keyakinan kelas itu kita akan tempel di setiap kelas kita ya. Jika ada nanti terjadi suatu masalah yang kita bahas di pertama dari Bapak Ibu ya, kesalahan-kesalahan atau perilaku negatif yang kita temukan, kita hanya minta dia Bapak Ibu dengan melakukan yang namanya restitusi Bapak Ibu. Kita mengingatkan dia bahwa keyakinan yang mereka buat itu dijiwai dari mereka sendiri begitu. Kita mengingatkan dia apa keyakinan kelas kita nak, selalu bersikap positif. Apakah perlakuanmu saat ini merupakan perwujudan dari bersikap positif gitu. Jadi tidak ada hukuman di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dulu kita menyangka Bapak Ibu ya, kalau dihukum itu untuk kebaikan. Jadi menurut teori kontrol William Glasser Bapak Ibu, jadi apapun yang kita lakukan dalam diri kita, apapun perbuatan kita, itu adalah bersumber memang dari diri kita, bukan dari orang lain. Artinya mau bagaimanapun orang memaksa kita untuk melakukan sesuatu, itu adalah keputusan kita begitu. Anak pun begitu. Jadi ketika dia menjadi anak yang rajin dan patuh, anak yang baik Bapak Ibu, itu hasil dari keputusan kita. Artinya kita hanya sebagai fasilitator di situ. Manusia tidak terperintahkan, mereka hanya bekerja sesuai dengan apa yang mereka ingin kerjakan begitu. Bagian kita guru adalah menjadi fasilitatornya, mengarahkan anak-anak itu untuk memiliki tadi motivasi internal yang berasal dari nilai-nilai kebajikan. Begitu. Ya. Kita lanjut. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, izin ya. Nah ini posisi kontrol seorang guru ya. Jadi dari yang paling atas itu adalah sebagai penghukum. Penghukum itu contohnya langsung, kamu ini, misalnya kata-kata gitu, asik terlambat aja begitu. Karena jaringan stabil jadi ulang lagi deh. Kan aja misalnya. Oh, dari PLC tadi. Jadi langsung menghardik Bapak Ibu. Asik kau aja ya yang buat masalah, begitu. Itu posisi yang paling tidak diinginkan oleh seorang anak, penghukum.
Kemudian membuat rasa bersalah Bapak Ibu ya. Apakah kita sudah pernah melakukan ini? Contohnya begini. Kau aja ya nak, capek ibu ngurusmu ya, kamu gak kasihan sama ibu gitu. Nah itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian teman, nah kita sangka selama ini mungkin saya juga gitu ya. Saya rasa kalau saya jadi teman dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata enggak begitu. Dia hanya menghargai kita dan tidak menghargai dirinya begitu. Kita ajak dia, udah masuk aja. Besok jangan kau ulangi ya. Besok diulangi lagi ternyata Bapak Ibu. Gitu. Itu posisi teman gitu. Artinya tidak mengubah anak itu. Tidak terbangun motivasi internal dalam dirinya. Kemudian pemantau. Ini pemantau nih biasanya yang kalau saya lihat itu Ibu Masita, izin ya Bu ya. Ya posisi ini sudah baik begitu ya. Karena Ibu tuh selalu ingat peraturan sekolah gitu. Ya, masih jadi lebih baik daripada yang 3 ke atas begitu ya kan. Jadi apa peraturan sekolah kita? Tidak boleh pakai ini. Guru BK sering ya, Bu Widya saya lihat sering dia peraturan sekolah sering diingatkan kepada anak-anak. Coba baca buku tertib. Anak-anak disuruh bawa buku tertib kalau pagi-pagi, itu posisi pemantau. Nah, yang terakhir ini yang benar Bapak Ibu. Ini posisi yang paling ideal, namanya posisi manajer. Nah, posisi manajer membuat kita ya melakukan yang namanya segitiga restitusi. Silakan bisa yuk. Ya, posisi kontrol seorang guru sebagai manajer itu yang paling ideal. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ya, ini restitusi Bapak Ibu dalam penyelesaian masalah. Kalau tadi kita ada bilang kasih penghargaan, ternyata itu nggak mengubah Bapak Ibu. Sebanyak apapun penghargaan yang kita kasih pada anak murid kita, apabila tidak terbangun motivasi intrinsik, dia akan mengulanginya lagi kesalahannya atau kerajinannya, semangatnya tidak bertahan lama begitu. Jadi kita sebagai guru harus menerapkan restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang paling penting Bapak Ibu itu menanyakan keyakinan di bagian terakhir. Artinya ya, kalau kita tidak membuat di awal keyakinan, apa yang mau kita tanyakan begitu. Ya, jadi langkah pertama adalah kita harus menyusun keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita. Begitu. Nah, tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Pada saat memvalidasi tindakan Bapak Ibu, kita harus menyadari setiap orang punya buat salah Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung menghukumnya begitu. Nah, ini menggali masalah Bapak Ibu ya. Kita menanyakan bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Jadi mengenai strategi kamu, saya akan membuat pembandingnya rapor sekolah ada kejadian dari lagi saya nanti akan membuat pembanding hari-hari. Ya, saya mau ikut, jangan menggosok baju di tengah hari. Ya, kalau sekolah begini, perlu tahu besok sudah mempersiapkan, ya. Apa keyakinan kelas kita mengenai masalah kamu ini? Ini tahapan terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan Bapak Ibu ya. Ini memang skenario Bapak Ibu ya. Ini skenario, tapi saya membuat yang memang sudah dilakukan ya tanpa skenario. Memang tugasnya begitu Bapak Ibu ya, diminta untuk membuat skenario. Pertama buat skenario, habis itu praktek.
Ya, menjadi diri yang terbaik keyakinan kelasnya ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini harus menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri. Kita next saja ya. Mengingat waktu. Memperhatikan kronologinya bagaimana tadi. Ini keyakinan kelas yang saya lakukan ketika ujian Bapak Ibu ya. Izin bisa yuk ya teman-teman mencemari nama anak ya, karena ujian bahasa Inggris pada waktu itu. Kita sendiri kan, terus kalau yang nomor 2 itu emang dua-duanya cara dijawab, dia bisa dia tidak akan berat. Besar, dia udah diajar dulu simple dan kelihatan. Profesinya kayak dan kemo ini nggak makan orang yang dari Filipina yang selalu belajar itu memang jadi ya udah kita kan buat Kata berbuat salah itu wajar, itu artinya kita memvalidasi kesalahannya Bapak Ibu. Artinya gak ada manusia yang sempurna. Jadi kita harus menstabilkan dia. Jangan sampai dia langsung tertekan begitu ya. Ya ini menggali Bapak Ibu, menggali keyakinannya. Kalau yang dilakukan itu salah, jangan kita yang langsung bilang itu salah perbuatan kamu begitu. Ya kita harus menggali dulu. Apakah dia tahu itu suatu kesalahan atau tidak begitu. Kamu pasti punya alasan ya melakukan hal tersebut. Mau kamu sampai memberi jawaban, memberikan jawaban pasti punya alasan kan? Ya, alasan yang mana? Jadi, apa keyakinan dalam diri kita tentang masalah yang kalian hadapi? Bahwa sebenarnya Ya, ini karena keyakinan kelas belum dibuat, jadi kita harus membantu dia untuk menanyakan apa keyakinannya. Gitu. Apa cara supaya itu bisa dibentuk perubahan kayak Oke, kayaknya sampai sini aja Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Demikian Bapak Ibu. Jadi yang tadi tahap terakhir adalah melakukan restitusi. Kita tidak boleh langsung menyalahkan dia berbuat salah. Kita harus menanyakan apa keyakinan dia, bagaimana selanjutnya kalau dia melakukan itu, apa yang harus diubahnya, bagaimana tindakannya. Bapak Ibu, apakah ini sudah berhasil? Saya nggak tahu Bapak Ibu sebenarnya itu berhasil atau tidak, tapi paling nggak saya memulai budaya itu, begitu. Karena budaya positif juga nggak dibangun secara instan. Artinya budaya itu memang harus kita mulai dulu sehingga kita tahu nanti dampaknya, begitu. Jadi selama ini mari kita berefleksi Bapak Ibu apa yang sudah kita lakukan mengenai penerapan budaya positif. Coba kita tanya pada diri kita dalam posisi kontrol yang mana, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Harapannya Bapak Ibu kita semua bisa berposisi sebagai manajer dalam mengatasi budaya positif dalam mengatasi anak-anak untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Miss Tiun. Terima kasih lagi untuk Miss Tiun. Sesi tanya jawab. Oke, silakan Bapak Ibu setelah kita mendalami, mempelajari lebih tentang budaya positif yang harus kita aplikasikan di sekolah kita ini, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan pertanyaan tanggapan mengenai diseminasi yang sudah dilakukan oleh Miss Tiur, teman kita, rekan kita. Ya, kami persilakan. Silakan Ibu Masita.
Tanya nih ya. Baik, terima kasih Miss Tiur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Miss Tiur, luar biasa, menambah wawasan baru serta pemahaman dan cara gitu ya, karena kita masih banyak dalam kondisi kebingungan karena belum mengetahui cara. Sebenarnya idenya udah banyak tapi caranya yang belum kita pahami. Pertanyaan saya hanya singkat, Miss. Bu Tiur, apa perbedaan kesepakatan kelas dan dengan keyakinan kelas itu aja? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, langsung saya jawab aja ya Miss Ayu ya. Ya, jadi kesepakatan, ada peraturan, ada kesepakatan, ada keyakinan, gitu ya. Kalau peraturan kita mungkin sudah tahu ya, peraturan itu adalah segala jenis yang harus kita lakukan dan nanti kalau tidak kita lakukan dampaknya hukuman, begitu ya. Sedangkan kesepakatan, kalimat itu kurang dijiwai, Bu. Atau kalimat itu tidak bersumber dari keyakinan atau nilai-nilai kebajikan dalam diri anak, begitu. Tapi kalau kita katakan keyakinan, anak-anak itu sudah menjiwai, oh saya yakin bahwa menjadi pribadi yang jujurlah itulah yang benar. Menjadi pribadi bertanggung jawablah itulah yang benar di dalam hidup ini. Nah, jadi keyakinan itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan, begitu Bu. Jadi kalau kesepakatan itu hanya seperti kita membuat peraturan-peraturan yang harus disepakati begitu. Tapi kalau keyakinan itu bersumber dari jiwa anak itu sendiri. Sehingga dalam Bapak Ibu kita harus tahu juga kata-kata yang kita keluarkan. Ya, saya juga belajar dalam hal ini. Bapak Ibu, saya di sini sebenarnya perkataan saya ini pedang bermata dua ya. Tembus ke Bapak Ibu, tembus ke diri saya begitu ya. Ya berat juga kan gitu ya. Karena saya harus menerapkan juga begitu ya. Tapi saya mau menjadi pribadi yang belajar. Nah, kata-kata kita Bapak Ibu itu sangat ternyata sangat mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Sehingga dalam pemilihan kata-kata pun di kelas sebenarnya kita harus banyak belajar gitu. Saya pribadi juga harus banyak belajar karena saya dari Batak suara saya keras gitu ya. Kadang anak-anak nggak suka begitu. Jadi kata kesepakatan dan keyakinan, kita memilih kata keyakinan karena kita tahu bahwa kalau kita punya keyakinan itu bersumber dari kita dan kita akan melakukannya dengan senang hati tentunya. Begitu Bu. Terima kasih Miss Tiur. Berarti saya simpulkan bahwasanya keyakinan kelas ini untuk memunculkan self efikasi dalam setiap peserta didik. Artinya teori ini berarti dibangun dari teori Bandura ya, kalau di teori psikologi ya, bahwasanya self efikasi itu menjadi penting untuk ditumbuhkan dalam setiap diri peserta didik. Jadi hari ini teman-teman semua kita sepakat bahwasanya mulai sekarang semua guru harus benar-benar memahami kondisi dalam karakteristik peserta didik, karena salah satu yang Miss Tiur sampaikan ini adalah salah satu unsur psikologi, karena keyakinan diri itu adalah teori psikologi, istilahnya self efikasi. Jadi kepercayaan diri, keyakinan diri, Apa yang dipercayai? iya, apa yang dipercaya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti kita menghapus kata kesepakatan kelas. Atau kesepakatan kelas itu masih ada? Tidak Bu. Tidak Kalau ada. di Guru yang Merdeka kita ganti menjadi keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Oke, baik. Keyakinan kelas akan menumbuhkan budaya Iya, positif Bu. di dalam Iya. kelas tersebut. Baik, terima kasih Miss Tiur. Ya, terima kasih Bu Masita untuk jabaran dan pertanyaan yang luar biasa ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Terima moderator, kasih saya kembalikan. untuk Ibu Masita atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya berikan kepada Bapak Heri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bang. Iya, tadi saya mendengar menumbuhkan berpikir positif ya. Yang paling utama berarti bersumber pada guru dulu ya, mestinya. Jadi ini bukan pertanyaan, hanya sekedar tanggapan ya. Bahwasannya ketika guru dituntut untuk berpikir positif, apa yang harus kita lakukan
di dalam menumbuhkan cara berpikir itu. Apakah kita sepakat nih mengundang yang dikatakan Bu Ita ada kaitannya dengan psikologi ya gitu kan, undang atau mengikuti kegiatan agar semua guru ini berpikir positif, itu yang pertama. Apakah kita mengadakan upgrading untuk menumbuhkan pikiran positif dan kerjasama yang baik di teman-teman kita? Atau menurut Mistiur apa yang paling tepat untuk menumbuhkan cara berpikir positif di rekan-rekan kita semua? Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ya, luar biasa ya, nembus ke hati juga ya Bu Heri ya. Ya Bapak Ibu, jadi mengenai berpikir positif ya. Jadi sebenarnya guru ini, kalau saya hampir 10 tahun menjadi guru Bapak Ibu, berbagai pengalaman saya dapat begitu ya, hari-hari dilalui gitu. Saya merasakan menjadi guru itu adalah menjadi pribadi yang sangat berat Bapak Ibu. Karena memang nggak mudah jadi guru, sangat tidak mudah. Kita melawan diri kita sendiri begitu, malasnya kita, kenakalan kita mungkin begitu. Tapi artinya kita menjadi guru yang berefleksi pada saat kita memikirkan seperti itu. Nah, satu kompetensi guru itu adalah kompetensi kepribadian. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menumbuhkan budaya positif paling baik itu melalui keteladanan sebenarnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi orang yang bisa diteladani begitu? Saya sampai hari ini mencermin Bapak Ibu ya, dan tetap mau menjadi pribadi yang lebih baik tiap-tiap harinya. Nah, untuk menumbuhkan pikiran positif, hal-hal yang positif dalam diri kita, Bapak Ibu harus tahu satu hal, yaitu namanya growing mindset. Jadi pikiran kita itu harus selalu diperbaharui. Jadi anak kita pun yang sudah punya jati diri yang tidak baik, dia mungkin di rumah dimarahi mamanya, mungkin dia anak yang dari broken home, dia anak yang ditinggal, anak yang merana begitu selama hidupnya tidak menemukan kebahagiaan. Itu kan dia sudah tertanam dari dirinya dan dari hidupnya bahwa dia adalah orang yang gak berharga begitu. Kemudian apa peran kita untuk menumbuhkan motivasi internal? Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan adalah didikan melalui apa? Growing mindset. Itu sebabnya kalau kita mengajar, saya pribadi tidak boleh langsung mengajar Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan anak-anak itu secara psikologis begitu. Anak ini siap nggak ya menerima pembelajaran? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah lihat anak-anak nangis-nangis di belakang begitu? Ternyata dia punya masalah begitu. Artinya orang yang punya psikologis yang seperti itu, dia tidak siap menerima pembelajaran. Yang kita lakukan yang pertama kali adalah menumbuhkan kesadaran dirinya atau menumbuhkan mind-nya, growing mind-nya, sehingga menjadi tahu dia apa nilai-nilai kebajikan yang harus dia percaya. Itu tadi keyakinan begitu. Nah, untuk guru-guru tentunya ya Pak ya, sama aja jawabannya seperti murid Bapak Ibu. Kita harus menjadi pribadi yang senantiasa mau belajar sebenarnya. Saya cerita pengalaman sedikit Bapak ya. Saya terinspirasi oleh program guru penggerak. Mari Bapak Ibu ikut ya. Bukan untuk mau apa-apa. Memang itu sangat menumbuhkan kesadaran bagi saya. Saya melihat guru-guru di situ Bapak Ibu yang hampir pensiun tapi dia masih semangat belajar begitu. Ternyata ada orang-orang yang semangat belajar dan dia melakukan sesuatu itu bukan untuk sebenarnya dalam tanda kutip ya, mendapatkan pujian atau mendapatkan gaji begitu. Yang bersumber dia hanya pengen belajar, dia pengen menjadi pribadinya yang terbaik begitu. Dan itu menginspirasi bagi saya. Jadi jawaban untuk Pak Heri, ya growing mindset Pak, tumbuhkan kesadaran diri sendiri. Ya bisa kita melalui yang paling mudah Bapak Ibu PMM ya. Ya izin ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak Bunga Sita gitu ya Bu ya. Tapi memang benar Bapak Ibu. Platform Merdeka Belajar tuh mengajari kita banyak hal, apalagi kita yang masih tabu tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu kalau tadi buat dua yang saya buat tadi tuh, saya udah dua sertifikat tuh. Satu menerapkan budaya positif tadi, itu materinya, modulnya disiplin positif Bapak Ibu, melakukan restitusi itu. Yang kedua kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas nanti, jangan lupa difoto, Bapak Ibu foto-foto, video-videokan, terus nanti upload di PMM, itu di modul Merdeka Belajar. Begitu. Jadi kalau kita memang mau belajar ya dari diri kita sendiri lah gitu ya kan Pak Heri. Nah, jadi kita sendiri gitu, dan juga rekan-rekan kita yang membuat kita semangat gitu. Saya bersyukur ada Kombel ya, itu membuat semangat belajar juga. Bapak Ibu jangan biasakan budaya tidak mau berkolaborasi begitu ya. Di dalam kurikulum merdeka kita diajak untuk berkolaborasi, dan itu salah satu kompetensi guru. Bapak Ibu kalau tidak bisa berkolaborasi, Bapak Ibu tidak bisa menjadi guru yang baik sebenarnya begitu kata
guru saya juga kan gitu ya, mentor saya di guru penggerak. Artinya kita harus sama-sama mau belajar Bapak Ibu. Nah dalam hal itulah nanti kita melihat Tuhan kita, oh dia semangat ya. Saya terinspirasi Bapak Ibu sama guru-guru muda, Ibu Cindy dan Ibu Miss Rena ya. Dia buat games gitu, word segala macam gitu. Kemudian dia share ke apa. Nah, jadi itu menambah semangat saya. Dia kayak mana caramu buat word ini gitu. Saya belajar lagi sama mereka gitu. Jadi butuh memang rekan-rekan kerja kita yang kasih positive vibes sama kita. Itu sih trik dari saya. Jadi jangan dekati orang yang negatif Bapak Ibu, yang hanya ngomongnya negatif aja tentang kita gitu. Kadang-kadang kita harus jumpai orang-orang yang punya semangat hidup gitu. Jadi kita mau ikut semangat, karena semangat itu menularkan Bapak Ibu. Bahagia itu tertular begitu. Jadi dengan berkolaborasi mungkin kita nanti bisa menumbuhkan mindset kita untuk senantiasa mau memperbaiki diri. Gitu dari saya. Demikian dari saya Pak Heri, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Miss Dion. Pak Heri, sudah cukup. Oke, silakan kepada Bapak Ibu yang lain. Mungkin di barisan sebelah sini ya Miss Dion ya. Ya, ibu-ibu mungkin ibu-ibunya mungkin nanti Bapak gurunya lebih dahulu. Satu lagi Bapak Ibu, permintaannya Bapak Ibu, guru-gurunya aktif Bapak Ibu. Biar nilainya bagus juga. Kalau tadi kita dari wakil kepala sekolah kita ke gurunya ya Miss Dion ya. Silakan Bapak Ibu. Wakil kepala sekolah udah ya. Bapak Ibu mewakili. Oke, silakan Bapak Fahri. Iya, terima kasih Miss Ayu, kemudian Miss Dion ya yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat baik. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Miss Dion. Ini merupakan sebuah pengalaman baru untuk saya terkait dalam mengelola kelas ya. Saya dalam KBM di dalam kelas itu menerapkan kesepakatan kelas yang saya selalu perbaharui ketika ada kesalahan-kesalahan yang terulang dilakukan oleh anak-anak, terkhusus tadi penggunaan media sosial. Jadi sering saya temukan dalam proses belajar ada anak yang mungkin tidak dapat pengawasan saya yang ketika duduknya jauh atau di sudut itu menggunakan HP, dia scroll media sosial gitu, sehingga saya selalu buat kesepakatan kelas gitu. Dan alhamdulillah berdampak baik. Namun ini sebuah pola yang baru saya lihat tentang keyakinan kelas. Pertanyaannya Miss Dion, dalam penerapannya ini dilakukan oleh wali kelas atau guru mapel gitu, supaya kalaupun nanti dibuat oleh wali kelas, saya bisa gunakan ini untuk mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Kalau belum, apakah bagaimana dan lain sebagainya gitu. Terima kasih Miss Dion, itu mungkin pertanyaannya. Iya. Langsung saya jawab ya Miss Ayu ya. Ya izin Bapak Ibu. Jadi memang keyakinan kelas, karena di setiap kelas itu dipercayai wali kelas yang membangun keyakinan pada anak-anak yang menilai, melihat, memahami selama ini anak-anaknya itu kan wali kelas Bapak Ibu. Tentunya kesepakatan kelas ini dibuat oleh wali kelas Bapak Ibu. Itu jawabannya Pak Fahri. Jadi kalau bagaimana guru mapel, ya karena kita sudah tahu mengenai keyakinan kelas ini ya melalui diseminasi ini, kita tinggal mengingatkan tadi pada tahapan restitusi, apa kesepakatan kelas kalian nak begitu. Menjadi pribadi yang seperti apa. Kalau kamu mencontek pada saat ini, artinya apakah kamu sudah menjadi pribadi yang positif? Enggak Pak, begitu ya. Jadi boleh seperti itu Pak, maksudnya kita ingatkan langsung dia berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama wali kelasnya, begitu Pak. Ya. Demikian Pak Wali. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih atas jawabannya Miss Dion. Apa kita buka lagi untuk satu pertanyaan lagi? Mungkin di sebelah sini ya Bu ya. Satu lagi Bapak Ibu sebelah sini. Silakan Bapak Ibu dari barisannya dari Miss Dion. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Mala. Baik, terima kasih Miss Dion. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang berbahagia, Bapak Guru hebat yang aku. Dari tadi kita membicarakan tentang keyakinan kelas ya kan Miss Dion. Nah, selama ini kan kita tahu tuh keyakinan kelas diambil dari siswa tersebut, ya kan. Nah, saya mau tanya, selain menggali dari siswa tersebut, hal-hal apa saja yang memang kita perlu ambil agar anak itu membuat keyakinan kelas dan benar-benar melaksanakannya.
Kalau selama ini dalam penerapannya ya udah ditulis aja gitu, nah berlalu gitu aja. Saya Mistiun. Iya, terima kasih Bu Mala. Jadi proses pemutusan keyakinan kelas tadi kan ada tahapannya Bapak Ibu ya. Kita rumuskan dulu apa keresahan selama ini di kelas begitu ya, keresahan selama ini di sekolah gitu ya, nggak kita suka, nggak mereka suka begitu. Kemudian kita putuskan jadi suatu peraturan gitu. Kalau peraturan pasti kata jangan itu Bapak Ibu, jangan minta hotspot diam-diam gitu misalnya. Kayak semalam itu jangan pelit ngasih bontot kalau banyak makanan, kata mereka begitu gitu. Jadi unik-unik suara semalam. Tapi Ibu boleh lihat di Thompson itu masih tertempel. Mungkin kalau nggak di ruangan ABM masih ada begitu. Jadi ya harus saya bilang gitu ya kan, karena memang kenyataan gitu ya. Jadi Oh, dan negatif, kita nggak boleh negatif. positif. Mungkin angin ada angin. Ya. Tapi itu kami lakban Pak, selesaikan di sticky note kami lakban gitu. Jadi penyiar dalam diri mereka. Ya biar aja di situ peraturannya itu gitu. Jadi ketika kita menemukan masalah, ketika ada suatu kejadian di kelas itu, kita ingatkan bersama, ini keyakinan kita buat sendiri loh. Semua teman-teman semua sepakat loh begitu. Satu lagi Bapak Ibu, anak-anak kita yang perlu kita tahu, bahkan orang dewasa Bapak Ibu, itu tidak punya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Begitu. Dia ya udah memang mau nyontek kok, nggak mau ngopek, seumur hidupku aku ngopek, ya ngopek aja lah gitu. Dari kelas SD aku ngopek, kan gitu. Ya kayak mana kita membangunnya itu? Memang Bapak Ibu, yang paling susah itu kan menumbuhkan karakter ya. Karena karakter itu kan dimulai dari keluarga. Lah bagaimana kalau dia berasal dari keluarga yang tidak mengajarkan karakter gitu? Itu kan susahnya Bapak Ibu. Ketika dia memang paham, tahu dia itu salah gitu. Ya aku tahu, Bu, aku cabut. Suka-suka aku lah kan gitu ya. Ya anak saya dulu gitu kan gitu ya. Ada yang kayak gitu, suka-sukanya katanya gitu. Nah, iya, suatu kali kita harus menjadi pemantau Bapak Ibu. Tadi kan posisi terbaik itu manajer. Ya, kita bisa lompat ke pemantau. Ya kalau memang dia nggak bisa kali dibilangin Bapak Ibu, kayak mana kita? Apa keyakinan kelasmu nak? Tiap hari cabut. Apa keyakinan kelasmu nak? Enggak, kita ke pemantau. Apa peraturan sekolah kan gitu ya? Ada SP1, ada SP2. Nah, itu dibenarkan Bapak Ibu seperti itu. Karena memang kan itu di luar dari kontrol kita tidak bisa mengubahnya. Itu begitu. Jadi untuk keyakinan kelas Bapak Ibu juga harus pahamkan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Ya, kejujuran, kita harus jujur. Mengapa kita harus jujur? Jelaskan Bapak Ibu, kenapa kita harus bersikap adil begitu. Ada orang yang kalau kita bersikap tidak adil, orang itu dirugikan sampai dampaknya. Seperti bullying tadi Bapak Ibu, bully. Apa dampak pada bully? Kita harus menjelaskan. Jadi timbullah nilai-nilai kebaikan itu pada anak itu begitu. Kalau kita tidak bilang, kita hanya bilang jangan membuli ya. Mereka tidak sadar. Kita bisa bawa ke film, tengok nih dampak bullying gitu ya. Di Korea orang mati bunuh diri loh gara-gara dibully. Cuma dibilang dia dut kata gitu. Kayak semalam tuh ada anak-anak bilang jangan body shaming tuh. Anak di Thompson ternyata selama ini ada yang body shaming. Mungkin langsung, cuma kayak gitu tadi. Gendut, misalnya gitu, apa gitu ya. Ternyata itu mempengaruhi jiwanya gitu. Selama ini kan kalau ditanya, makanya itu guna posit tadi, kawan Prano. Kalau kita tanya kan mereka diam-diam, nggak mau dia. Tapi kalau udah sticky note, oh aku bis, 5 boleh bis, 5 katanya, 5 tulisnya kan gitu ya. Banyak-banyak ditulisnya biar tahu kan gitu. Kawan-kawan itu biar tahu isi hatinya gitu. Jadi sebenarnya kalau ini kita mulai Bapak Ibu, setahun 2 tahun jadi pembudaya dari sekolah kita, anak-anak itu pasti berkarakter lah. Karena kita semuanya aktif kan, setiap kelas punya keyakinan kelas, guru BK juga tahu gitu. Jadi keyakinan kelas ini itulah cara kita menumbuhkan budaya positif itu tadi. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Miss Dion. Gimana? Sudah cukup? Miss Dion ada permintaan satu lagi dari Bapak Bayu Satria. Apa yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan silakan. Terima kasih Miss Dion, Miss Ayu atas waktunya, Ibu sekalian. Jadi kalau tadi tentang kesempatan kelas, saya tadi tentang motivasi ya, Bu. Saya ada motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, simpel. Ternyata saya alamin ya Bu, ada kecenderungan anak-anak kita tuh semacam kecanduan gitu Bu. Kecanduannya bukan masalah gadget nih Bu. Karena kecanduan itu muncul ketika ada beberapa guru, saya nggak melarang sebenarnya, guru yang mampu menggunakan yang disampaikan oleh Miss Dion tadi,
aplikasi-aplikasi tertentu dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kecanduannya itu di situ. Ketika ada beberapa guru yang tidak menggunakan itu, dia menganggap guru tersebut nggak seru, nggak asik, gitu. Jadi loh, kan tiap guru memiliki cara yang berbeda. Nah, jadi misalnya kelas 1, 2 udah terpacu semangat anak tadi, ternyata senang dah pakai aplikasi Quizzes dan lain sebagainya. Masuk kelas 3 ke 4, diskusi kita ya nak, maju kelompok 1, gitu. Jadi saya masih menganggap hal ini mesti didiskusikan sama-sama gitu. Karena tadi pas ini oleh Mas Tio, pemberian reward gitu ada batasannya. Karena tidak menutup kemungkinan bagi guru-guru yang mampu memberi reward lebih, ketika nanti masuk les belajar selanjutnya gurunya bahkan tidak memberi reward ketika anak tadi berlaku baik saja, itu sudah menjadi penurunan motivasi. Akibatnya tadi dalam 1 hari tadi aja bisa anak tersebut gak mood ketika bahkan berlanjutnya besoknya bapak ini, walaupun bapak itu kadang udah buat yang baru pun statementnya langsung berpikir seperti itu. Jadi saya minta pendapat aja nih Miss Dion, apakah Miss Dion pernah mengalami hal tersebut juga? Sama-sama lah kita diskusikan supaya ini gak jadi kecanduan ya Miss. Kecanduannya sebenarnya baik ini sih, cuman ketika ada beberapa guru yang tidak menggunakan itu langsung moodnya itu jatuh gitu anak tersebut. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan. Saya kembalikan kemana nih? Iya. Terima kasih Pak Bayu atas pertanyaan yang luar biasa. Saya bisa menanggapi ini dari 2 sisi ya Pak Bayu ya. Jadi begini, memang kita sebagai guru dituntut menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya kita memang harus modifikasi pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi selera itu kan, kalau hati itu gak bisa bohong gitu ya. Jadi siapa yang dianggapnya menarik gitu ya, sama kayak kita belajar gitu ya. Kita suka satu dosen, ada satu lagi nggak kita suka gitu. Sebenarnya itu jadi bahan refleksi kita, itu yang pertama ya. Kenapa mereka suka dengan guru seseorang ini ya? Artinya kita rendah hati untuk belajar Bapak Ibu. Jadi orang yang mau belajar itu adalah orang yang rendah hati. Dia mau merefleksikan dirinya, apa yang salah selama ini, apakah berkata aku, apakah mediaku kurang menarik begitu. Dan itu sebenarnya bukan jadi suatu hambatan ya, jadi suatu kesedihan bagi kita. Itu jadi motivasi, seharusnya begitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus memang tetap belajar Bapak Ibu. Bukan mengenai siapa yang paling hebat Bapak Ibu, tapi bagaimana kita memang menjadikan diri kita jadi pribadi guru yang berdampak. Yang paling enggak anak murid ya dikenal kita gitu ya. Jangan sampai nama kita pun nggak tahu dia begitu ya. Dan kita punya ciri khas begitu. Oh, kalau sama ibu ini begini gitu. Itu yang diingat gitu. Dan itu mengenai selera, mengenai kesukaan orang. Kita kan nggak bisa mengontrolnya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemberian reward. Saya, Bapak Ibu, saya juga terkejut dengan pembelajaran ini. Saya kira kalau saya beri reward itu anak itu makin termotivasi begitu. Saya sampai tahun lalu Bapak Ibu, setiap kali anak yang dapat ujian nilainya 100 kimia, saya kasih tuh termos kah, begitu tahap apa gitu ya, supaya dia, oh kamu bagus. Kenapa saya kasih? Karena saya gini, saya tuh waktu sekolah nggak pernah dapat nilai 100 kimia waktu ujian gitu. Jadi kalau ada anak nilai 100, itu juga keberhasilan saya begitu. Dan saya lihat apakah dia memang jujur mengerjakannya. Dia kalau pakai HP saya nggak mau kasih itu, tapi kalau yang memang paper test itu saya kasih. Dan itu berlanjut dari pertama kali saya mengajar begitu. Nah, jadi dampaknya memang satu, anak itu senang merasa dihargai. Tapi memang reward itu gak berdampak lama. Ada anak-anak menjadi stres sendiri dia kalau nilainya gak bagus. Dan dia merasa ketakutan kalau misalnya dia gak nilai bagus, nanti Miss ini kecewa begitu. Nah, jadi tidak benar pemberian reward itu. Kalau kita memberikan reward hanya misalnya semangat kamu dapat nilai 100, pertahankan gitu. Jadi kondisi yang dimana dia tidak merasa nanti aku harus jadi yang terbaik. Dia nanti jadi tumbuh jadi anak yang idealis begitu. Apa-apa harus aku yang terbaik, harus aku yang terbaik. Nah, itu ada satu anak di kelas William Iskandar ada kayak gitu ya Bu ya. Izin ya, saya nggak spill orangnya gitu. Karena dia merasa dia yang paling pintar sampai nanti dia dibenci sama teman-temannya. Jadi reward itu ternyata merusak hubungan. Benar loh itu. Di situ teorinya dibuat merusak hubungan. Teman-temannya itu merasa
apa sih ini masih kayak gitu aja gitu Ibu. Jadi memang nggak bertahan lama, ekstrinsik dia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, sisi yang kedua dari pertanyaan Pak Bayu tanyakan tadi, bagaimana tadi pemberian reward ya, kemudian guru itu tiba-tiba itu nggak semangat di kelas itu ya. Sebenarnya yang belum dimiliki anak itu kemandirian Bapak Ibu. Jadi mereka itu masih ya motivasi eksternalnya tadi, kalau gurunya menarik aku semangat gitu. Sebenarnya kalau dia suka belajar Bapak Ibu ya, motivasinya internal, siapapun guru di depan dia selalu hargai itu, dia selalu melihat sesuatu itu dengan baik begitu. Jadi kita harus sebenarnya melatih kemandiriannya begitu. Itu tadi dengan apa? Growing mindsetnya. Siapapun di depan ini tolong hormati. Satu lagi, kita nih guru sama-sama pendidik Bapak Ibu. Jangan merasa kita mengkonseling anak, kita yang paling hebat kan gitu ya. Kita yang paling luar biasa dalam mengkonseling anak. Sehingga kawan kita merasa kayak, oh iya ya, dia udah sepakat juga dengan kata gurunya. Oh iya ya, Bapak itu memang kayak gitu, udahlah. Memang kayak gitu Bapak itu gitu. Jadi ibu itu memang kayak gitu. Jadi bagian kita yang mungkin disukai murid kita, ya kita menetralkan Bapak Ibu, mengajari kemandirian. Kalau kamu nggak boleh seperti itu, siapapun gurunya, kamu harus semangat belajar begitu. Tanpa media, tidak ada media, kita harus semangat belajar ya. Jadi kalau motivasi internal Bapak Ibu, jam fisika mulai terakhir, jam kimia mulai terakhir Bapak Ibu, meleknya matanya itu, kan gitu ya. Tapi kalau memang dia motivasinya nggak ada dari internal ya udahlah, jam kos katanya, tiap hari jam kos. Jam les terakhir pasti jam kos kan gitu kan. Udah Bu, dari tadi jam kos, sekarang jam kos aja lagi gitu. Yang itunya yang harus kita perbaiki Bapak Ibu, kemandiriannya gitu. Jadi nggak jadi mengudaya kalau pagi itu jam kos, kalau ada yang semangat gurunya les terakhir, habis itu dimintanya jadi jam kos juga, tidak gitu. Sebenarnya harus sepakat. Makanya budaya positif ini harus semua guru didudukkan gitu. Jadi kita sepakat, begitu ya Pak Bayu ya. Iya. Budaya positif itu disepakati lah. Iya benar Pak. Budaya positif itu harus disepakati Pak. Gak boleh satu orang guru Pak. Ya kalau janji pengusulan aja nanti ya kan orang itu semalam tuh tanya murid kayak gini, Miss, kelas kita aja yang kayak gini, langsung kayak gini dibilangnya kayak gitu kan. Jadi kan kalau nanti semua kelas bilang gitu, oh kami udah buat keyakinan kelas. Jadi semua kelas yakin, gak boleh nyontek pada waktu ujian begitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Tiur. Berarti kita para wali kelas harus buat nih ya Miss Tiur ya. Inspirasinya iya, misalnya. Iya, bener. Oke, Miss, ini ada teman sedikit dari Ibu Masita. Boleh ya sedikit lagi Bu? Boleh, silakan Ibu. Baik, saya hanya ingin menambahkan ya Bapak Ibu, karena kebetulan saya memang basicnya di psikologi pendidikan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, mungkin nanti, bukan mungkin ya, nanti setelah keluar dari sini kita nunggu waktu kita workshop, dan ini nanti siswa workshop setelah itu kita Bapak Ibu baca teori Rensforman namanya Bapak Ibu, dalam kajian psikologi pendidikan, psikologi belajar ada namanya teori Rensforman atau penguatan. Jadi artinya saya masih ingat nih baca nih akan ada bakal TPN 10 nih kan. Di situ tema temu pendidik Nusantara 10 itu adalah bukan bagaimana cara guru memotivasi siswa, namun bagaimana cara guru menumbuhkan agar siswa dapat memotivasi dirinya sendiri. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Gitu. Jadi mengenai tadi gadget, mengenai ini itu kan tergantung bagaimana kita membranding diri kita sebagai seorang guru gitu. Kalau saya misalnya, saya memang kalau masuk ke dalam kelas Bapak Ibu, kebetulan kan memang saya bukan guru mata pelajaran. Ketika saya masuk dalam kelas, memang saya sepakat dulu dengan anak-anak. Anak-anak tidak dibutuhkan handphone pada saat pertemuan kita kali ini. Gitu. Jadi menggunakan gadget atau tidak menggunakan gadget tidak mengurangi keasikan kita dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya ya kita sendiri sebenarnya Bapak Ibu bagaimana mengkondisikan kelas tersebut atau kelas tersebut tetap memiliki apa namanya kekuatan tuh energi gitu, memiliki energi saat pembelajaran mau itu jam terakhir, jam di awal ataupun di jam di tengah Bapak Ibu. Dan yang paling penting Bapak Ibu tadi saya bilang kita harus tahu tentang teori penguatan tadi. Kalau yang Miss Tio sampaikan tadi adalah Rensforman Miss Tio. Jadi mengenai apakah hadiah, reward, punishment itu penting? Ya sebenarnya penting kalau dalam teori Rensforman itu penting. Hadiah penting, hukuman juga penting seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti hukuman itu secara fisik, tapi hukuman itu untuk membangkitkan
memberikan motivasi dia supaya si anak itu hari ini adalah hari terakhir dia untuk tidak melakukan hal negatif lagi, seperti itu Bapak Ibu. Dan ingat, reward itu Bapak Ibu tidak dalam bentuk benda sebenarnya. Reward itu adalah dalam bentuk kata-kata, afirmasi Bapak Ibu. Afirmasi dari kita terhadap diri dia maupun dari dia untuk diri dia sendiri. Karena kaitannya tadi kalau cerita motivasi, intrinsik, ekstrinsik, ada lagi, saya dulu masih ingat ada mata kuliah motivasi itu ada dua, intrinsik, ekstrinsik. Mana yang harus lebih besar? Dua-duanya harus sama besarnya. Dan yang paling penting adalah kadang-kadang kalau anak kita ini Pak yang belum memahami motivasi dirinya sendiri. Ngapain sih aku sekolah? Ngapain sih aku belajar gitu? Kalau dulu mama saya tuh selalu bilang gini, kau mau jadi kayak aku susah kalau nggak sekolah gitu. Aku dulu cuma tamat SMP, itulah kata mama kami. Kamu mau jadi istri tukang becak? Itu kata-kata tajam yang dikasih ke mama saya, tapi itu memotivasi buat diri saya gitu. Bahkan waktu saya udah dewasa, udah SMA, saya bilang, mama aku mau bawa tukang becak sih mak. Ya kau mau jadi dinikahi sama tukang becak? Karena di Belawan sana banyak tukang becak, Bapak Ibu. Kita tahu tukang becak itu memang kehidupannya miris gitu Bapak Ibu. Dan tidak juga semua anak tukang becak itu akhirnya berujung tidak sekolah gitu Bapak Ibu. Tapi itu kan rata-rata gitu. Kalau ditanya apakah semua kata-kata tajam dari orang tua itu memberikan efek baik terhadap saya? Saya juga setelah belajar psikologi, saya menganalisis diri saya sendiri bahwasanya kata-kata tajam mama saya ada yang menumbuhkan trauma sendiri buat diri saya. Artinya apa? Saya melakukan itu kembali terhadap orang-orang yang ada di sekeliling saya untuk memotivasi mereka gitu Bapak. Bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar bagaimana supaya saya tidak keras, tidak kasar gitu Bapak Ibu, untuk merespon perilaku-perilaku yang negatif yang ada di depan saya gitu Bapak Ibu. Jadi artinya memang guru harus punya cara sendiri Bapak Ibu untuk membranding diri dia. Dan branding inilah nanti yang menumbuhkan daya tarik diri dia sebagai seorang guru. Dan branding diri dia itulah nanti yang menjadi teladan bagi dia untuk siswa Bapak Ibu. Dan kalau kita ketahui bersama ini dikaitkan juga ya dengan cerita kurikulum saya orang manajemen di sekolah ya Bapak Ibu. Izin saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, konsenlah Bapak Ibu, kalau kita ngajar di kelas tak ada persiapan untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Persiapan itu terdiri dari apa Bapak Ibu? Mulai dari program pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, alat pembelajarannya, sampai dengan nanti evaluasi pembelajarannya Bapak Ibu. Kalau itu semua nggak ada, blok Bapak Ibu. Bahkan saya masih ada melihat guru yang datang ke kelas tanpa membawa apapun. Saya salut dengan guru tersebut sebenarnya Bapak Ibu. Ini juga sama seperti yang disampaikan Mistiur, seperti dua mata pedang bisa kena diri saya. Kenapa guru tersebut bisa ada, tetap landa, tetap melenggang di SMA Budi Agung? Kan gitu Bapak Ibu. Kalau kita bicara sebagai manusia Bapak Ibu, dan dia menyatakan dirinya sebagai guru, saya nggak harus lagi nyampaikan itu. Kalau dia siap jadi guru, dia sudah tahu tanggung jawabnya sebagai guru. Itu namanya motivasi intrinsik dia ketika dia mau jadi guru. Pihak manajemen sekolah itu memberikan motivasi apa? Ekstrinsik, gitu Bapak Ibu. Kebetulan sistem teori Rensforman di Budi Agung ini Bapak Ibu, karena kebetulan motonya di yayasan ini pelayanan prima, manajemen kekeluargaan. Kadang-kadang ini saya bilang ganti aja lah Pak Bas, ini kan sebenarnya jadi afirmasi juga sama kita. Kata kekeluargaan itu kadang-kadang menjadi hal yang tidak baik dalam profesional kerja seperti itu. Artinya ketika guru memang nggak punya kesiapan, berarti dia juga nggak punya keyakinan diri dia, tidak punya keyakinan terhadap diri dia sendiri. Gitu. Bisa apa nanti sampai ke dalam kelas gitu Bapak Ibu. Jadi saya rasa itu ya Bapak Ibu, nanti PR-nya adalah kita sama-sama baca teori Rensforman ini Bapak Ibu. Kira-kira reward Rensforman itu penguatan Bapak Ibu. Penguatan itu melalui reward and punishment Bapak Ibu. Penguatan seperti apa yang akan kita lakukan terhadap siswa untuk menumbuhkan motivasi
belajar dan menumbuhkan motivasi terhadap diri anak itu sendiri, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga harus tahu tentang teori perkembangan anak, Bapak Ibu. Seperti kata Miss Tiur, saya nggak tahu apakah saya sudah merubah atau belum. Yang terpenting apa? Kita sudah melakukan atau belum, itu yang paling penting, Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang kita lakukan dan yang kita lakukan itu adalah ya sesuatu yang baik, dia nggak berubah hari ini, Bapak Ibu. Karena anak-anak sekolah itu waktunya tempatnya belajar. 3 tahun ini mengumpulkan pembelajaran. Setelah mereka nanti jadi masyarakat, ada di masyarakat, Bapak Ibu, mungkin pembelajaran itulah yang nanti jadi modal sebenarnya. Makanya Bapak Ibu ada treasure alumni. Kita bisa tahu alumni kita itu seperti apa ketika dia menjadi bagian dari masyarakat. Dan itu juga adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya rasa itu aja Bapak Ibu guru semua. Tadi mari kita growing mindset, Bapak Ibu. Tiap hari kita belajar, di tangan kita handphone, Bapak Ibu. Ya kita belajarlah, belajar, dan kita harus menemukan cara baru ya Bapak Ibu untuk memotivasi diri kita sendiri dan membantu siswa menemukan motivasi dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Masita. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk diri kita semua. Guru-guru hebat. Terima kasih. Boleh, silakan Misyur. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah kita. Saya mohon maaf atas segala perkataan, tindakan, cara saya berjalan, cara saya berbicara, Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, bersama-sama belajar, dan memang ini adalah bagian dari tugas dari pendidikan yang saya ambil sekarang ini. Jadi apabila juga Bapak Ibu ada perlu pertanyaan atau cara nanti untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, silakan Bapak Ibu, saya dengan senang hati bersedia untuk sama-sama kita belajar membuatnya. Demikian dari saya. Terima kasih atas, tadi saya lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang membersamai, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Bayu, Bapak Heri, Bapak Andre Syaputra. Terima kasih atas kebersamaannya dalam diseminasi positif ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat saya, teman seperjuangan saya dalam mendidik dan mengajar di sekolah yang kita cintai ini, SMA Swasta Budi Agung. Terakhir Bapak Ibu, makan durian pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Misyur undangan. Jadi Bapak Ibu cukup sekian diseminasi yang telah diberikan rekan kita Misyur. Dan terima kasih Misyur sudah memotivasi kami sehingga kami juga lebih bersemangat. Untuk Bapak Ibu yang sudah bisa terundang di CPG, ayo kita sama-sama ikut di akhir ya, 11 ya Bapak Ibu ya. Misyurnya. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan Misyur bermanfaat bagi kita semua. Tadi sudah diberikan pantun, saya cuma mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss, nggak ditutup pakai tadi semangat apa tadi? Semua yang guru merdeka belajar tadi. Oke, Bapak Ibu sebentar. Ya Bapak Ibu sebentar, izin Misyur mau memberikan slogan. Dan bisa apa kata-katanya? Oh, yang tadi Bapak Ibu, yang tadi kita pertama sekali untuk membagikan semangat. Yang semangat Bapak Ibu. Guru merdeka, jawabannya? Berpihak. Dan satu lagi Pak Misyur, saya lupa. Anak berkarakter. Kita harus mewujudkannya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Guru merdeka. Berpihak. Anak yang berkarakter.